王之渊。Halo balatku, kembali lagi bersama Mamang Balat. Gimana kabar kalian balatku? Mamang doakan semoga selalu berada dalam keadaan baik. Di video kali ini Mamang akan membahas sedikit bocoran alur cerita, Donghua Against the Sky Supreme episode 159, si Dewa Pakboy yang overpower. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, yang jauh sini merapat, yang sudah merapat, mohon mendekat. Yang sudah dekat, please jangan minggat. Bantu like dan subscribe dengan cepat, biar channelnya tidak sekarat. Gasken and enjoys. Pada episode sebelumnya, setelah pertarungan hidup mati antara Tan Yun dengan Nangong Yukin yang begitu epik, di mana keduanya telah sama-sama terluka dan tak berdaya, Tantai Xuanzong menghampiri Tan Yun lalu memberinya sebuah pil pemulihan. Namun di sisi lain Yukin yang tak sadarkan diri membuat gurunya, Zunge Yu marah kepada Tan Yun dan Sekte Huangfu. Pasalnya Zunge Yu sulit untuk menjelaskan pada keluarga dari Nangong Yukin atas apa yang telah terjadi pada Nangong Yukin terluka parah dan tak sadarkan diri kembali. Zunge Yu berkata seakan mengancam Tantai Xuanzong, kalau Tantai takkan bisa meredam kemarahan dari penguasa suci Nangong, yaitu Nangong Sengbao yang akan murka kepadanya dan Sekte Huangfu. Dan ketika itu terjadi sekte jiwa ilahinya Zunge Yu akan pergi bersama sekte suci Nangong untuk membunuh Tan Yun dan menghancurkan sekte Huangfu. Tapi Tantai Xuanzong tidak takut akan hal itu, bahkan ia dan sektenya akan melindungi Tan Yun dan bahkan akan membunuh sampai ke akarnya jika ada yang ingin melukai muridnya. Tak lama setelah itu Tan Yun yang sudah sadarkan diri berkata kalau ia memiliki cara untuk menyembuhkan Nangong Yukin. Namun Tan Yun memberikan dua syarat kepada Zunge Yu. Mendengar hal itu, Zunge Yu dengan sigap akan memenuhi syarat apapun, bahkan 100 syarat sekalipun. Katakan padaku, bagaimana cara menyelamatkan Yukin? Desak Zunge Yu dengan keras. Tan Yun pun menjawab dengan nada perlahan. Tan Yun beranggapan kalau Yukin telah menggunakan teknik terlarang dengan membakar 3 jiwa dan 7 jiwa. Menurut sepengetahuan Tan Yun, di dalam kotak obat nomor 188, di lantai 2 ada pil pengumpul jiwa. Mungkin pil itu bisa menjaga Yukin, dan mungkin Yukin tidak akan mati selama 100 hari. Kemudian apa lagi? Jawab Zunge Yu dengan penuh kecemasan. Namun kondisi Tan Yun yang sangat lemah membuat suaranya semakin kecil, dan membuat Zunge Yu yang sangat cemas mencoba mendekati Tan Yun dan membangunkannya. Namun Tantai Xuanzong menghentikannya dan berkata, apa yang mau kau lakukan wanita bau? Tan Yun juga terluka parah, jadi tolong bicara dengan lembut. Ketika Zunge Yu hendak kehilangan kesabaran, Tan Yun pun berbicara kembali. Dalam 100 hari, pastikan untuk memberinya obat Sangpin Zundan dan pil Guiyuan. Dan itu harus pil Guiyuan jiwa. Ingat, tidak boleh meminum ramuan lain. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Sebelum selesai bicara, Tan Yun pun koma dan tak sadarkan diri kembali. Mendengar hal itu Zunge Yu pun dengan cepat menghampiri Ruyan Wuji. Tetua Ruyan, cepat beri aku pil pemusatan jiwa, kata Zunge Yu. Lalu Ruyan Wuji pun membuka kotak obat nomor 188 dan memberikan pil tersebut kepada Zunge Yu. Dan Zunge Yu pun buru-buru memasukkan pil tersebut ke mulut Nangong Yukin. Melihat hal itu Ruyan Wuji yang senang jika Nangong Yukin mati. Karena sekte jiwa ilahi yang sangat kuat pada saat ini tidak lagi memiliki murid berbakat seperti Yukin. Dan membuat sekte peri abadinya bisa lebih berkuasa di masa depan. Namun di samping itu jika Nangong Yukin terselamatkan, Ruyan Wuji mempunyai rencana kalau Nangong Yukin harus menikah dengan anaknya Chen Er. Agar kelak Ruyan Wuji bisa menguasai sekte jiwa ilahi. Setelah itu Zunge Yu berkata pada Ruyan Wuji, Master Sekte Ruyan, aku ingin segera membawa Yukin kembali ke Istana Jiwa Ilahi. Tolong perintahkan seseorang untuk mengantar kami keluar dari alam rahasia Sekte Peri Abadi. Setelah mengatakan itu Zunge Yu pun mengeluarkan perahu roh dan membawa Yukin serta memerintahkan tetua dan semua muridnya untuk segera masuk ke dalam perahu. Oke, saya secara pribadi akan memerintahkannya. Ketika Ruyan Wuji menjawab, Tantai Xuanzong pun mengeluarkan perahu roh miliknya.
dan memerintahkan tetua dan murid lain untuk menaiki perahu roh. Tantai Xuanzong pun secara pribadi membawa Tan Yun dan meletakkannya dengan lembut di atas perahu roh. Lalu menaruh 3 ramuan ke dalam mulut Tan Yun. Xiao yang berada di samping Tan Yun, dengan wajah cemas, terus berdoa agar Tan Yun segera sadar kembali. Kemudian setelah itu, tiba-tiba kepanikan datang dari langit 2 orang yang menghadap dan berlutut ke arah Ruyan Wuji. Jika Tan Yun tidak pingsan, mungkin akan mengenali mereka berdua. Mereka adalah 2 murid yang menjaga gerbang gunung sekte peri abadi. Tidak baik Master, ini tidak baik, kata 2 penjaga itu. Apa gunanya berteriak? Ruyan Wuji berkata dengan tidak senang, katakan padaku mengapa kamu begitu panik. Salah satu murid penjaga berkeringat keras dan terbata-bata. Pedang Tuan, pedang ilahi telah hilang. Ruyan Wuji mengerutkan kening. Murid penjaga berkata, pedang ilahi di dalam gerbang gunung telah dicuri, kata murid itu dengan gemetar. Omong kosong apa yang kalian bicarakan? Ruyan Wuji tidak percaya akan pedang ilahi yang bisa dicuri, karena pedang ilahi sekte peri abadi berada di ketinggian puluhan ribu kaki. Bahkan tetua pun tidak bisa melepaskan teknik pengurungan kuno yang menjaga pedang ilahi tersebut. Siapa yang bisa membawa pergi pedang ilahi sejauh ini? Karena hanya penguasa sebelumnya yang mampu menghancurkan formasi hukuman surgawinya. Tidak banyak orang yang bisa menghancurkannya. Bukan hanya Ruyan Wuji yang tidak percaya, bahkan tetua lain dan ratusan muridnya pun tidak percaya kalau pedang abadinya telah hilang. Murid penjaga itu bersujud dan berteriak. Itu benar, pedang abadi telah hilang. Jika kau berani menipuku, aku akan menghancurkanmu, tegas Ruyan Wuji kepada murid penjaga. Aku akan menemanimu pergi, tegas tetua lain dengan ekspresi serius, berkata pada Ruyan Wuji. Ruyan Wuji pun mengeluarkan perahu roh dan membawa tetua lain ke pintu keluar alam rahasia peri abadi. Murid lain yang mendengar kejadian itu berbincang dan saling berkata tidak mungkin pedang abadi hilang. Namun setelah Ruyan Wuji sampai di gerbang gunung dan mendapati pedang ilahinya benar-benar telah hilang, Ruyan Wuji pun murka dan mengeluarkan amarahnya. Sampai tetua lain dan muridnya pun gemetar melihatnya. Pedang ilahi abadi adalah simbol dari sekte peri abadi selama 80.000 tahun. Ruyan Wuji tidak pernah menyangka kalau suatu hari pedang abadi akan dicuri. Zunge Yu yang khawatir akan keadaan Nangong Yukin, Zunge Yu pun pergi dengan perahu roh dengan kaget dan bingung. Menurutnya orang yang mengambil pedang abadi, pastilah orang yang memiliki kemampuan sangat kuat. Tujuan mencuri pedang abadi tidak lebih dari 2 tujuan. 1. Hanya untuk mendapatkannya karena mendambakan pedang abadi tapi tidak ingin bermusuhan dengan sekte peri abadi. 2. Untuk tujuan tertentu, penghinaan dan provokasi terhadap sekte peri abadi. Zunge Yu dan Tantai Xuanzong pun berpikir demikian. Tantai Xuanzong tersenyum, lalu mengendarai perahu roh dan menghilang ke langit. Setelah Zunge Yu dan Tantai Xuanzong pergi satu demi satu, Ruyan Wuji mengangkat kepalanya dan berteriak dengan amarah yang tidak ada habisnya. Wuji sangat malu karena kehilangan simbol sektenya. Semuanya diambil tanpa ada yang menyadarinya. Benar-benar penghinaan. Sekte peri abadi akan menjadi bahan ejekan sekte lain. Hilangnya pedang abadi akan menjadi rasa malu yang tidak akan pernah terhapus oleh sekte peri abadi. Satu-satunya cara mengembalikan reputasi adalah menangkap orang yang mencurinya dan mengeksekusinya di depan umum. Lalu Ruyan Wuji pergi ke puncak gunung kedua, dan akhirnya menemukan kalau formasi yang diatur oleh sang tetua dahulu memang telah dibuka. Ruyan Wuji pun berteriak kembali. Aku, Ruyan Wuji bersumpah akan menghancurkan binatang yang mencuri pedang abadi sekteku. Suara raungan Ruyan Wuji terdengar di antara pegunungan yang megah. 8 hari telah berlalu, perahu roh telah membawa orang sekte Huangfu melewati pegunungan hukuman surgawi yang luas dan tak terbatas. Tantai Xuanzong tidak mengeluarkan satu patah kata pun. Dia hanya berdiri di tepi perahu roh. Tantai berpikir kalau sekte peri abadi dan sekte jiwa ilahi memiliki motif tersembunyi. Sekarang hanya harus lebih fokus menjaga keamanan sekte Huangfu. Tiba-tiba, suara Zhongwu dan Xiao berteriak. Tan Yun, telah bangun. Teriakannya terdengar ke semua isi perahu roh. Dan Yu dan murid lain berkumpul dan menyapa Tan Yun. Ada pandangan kagum di mata semua orang. Meskipun sampai sekarang tidak ada yang tahu keadaan dari Nangong Yukin. Oke balatku,
Sampai di sini dulu bocoran alur ceritanya. Apakah yang akan terjadi dengan Tan Yun di episode selanjutnya? Simak terus kelanjutannya di channel ini bersama Mamang Balat. Maaf kalau ceritanya tidak terlalu sama persis dengan Donghuanya nanti. Sampai jumpa di cerita selanjutnya Balatku. Jangan lupa like, komen and subscribe. Akhir kata, Mamang Balat pamit. Wassalam. Terima kasih sudah menonton Balatku, like, comment, and subscribe.